Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 beranggotakan Aisyah Bunga Caidir, Rizky Ainur Rohma, dan Syifa Marsyayuri. Kami akan membahas sistem dan dinamika demokrasi Pancasila pada bab 2. A. Hakikat demokrasi. Yang pertama, makna demokrasi. Berasal dari dua kata yaitu demos atau rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, dan jika digabungkan maka artinya adalah pemerintahan rakyat. Kemudian kata ini diserap menjadi demokrari. 2. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah menjadi sistem politik yang pelaksanaannya berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing negara. Dengan perbedaan sudut pandang inilah, demokrasi dapat dilihat dari berbagai macam. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal, yaitu menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa mengurangi dan menghilangkan kesenjangan dalam bidang politik. 2. Demokrasi material, yaitu upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi tanpa memerhatikan persamaan dalam bidang politik. Ketiga, demokrasi gabungan, yaitu mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan demokrasi material. B. Berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Pemerintahannya terbatas dan tidak berhak campur tangan lebih terhadap rakyat. 2. Demokrasi rakyat atau proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Manusia dibebaskan kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap masyarakatnya dalam permusyawaratan. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat dari rakyat untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Henry B. Mayo yang mengutip Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik mengungkap prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. Kemudian, menurut Alamudi yang dikutip oleh Sri Wurian dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, dapat disebut demokrasi apabila memiliki sosok guru sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak-hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip di Indonesia. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila lainnya. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa.
B. Demokrasi dengan kecerdasan, kecerdasan rohani, kecerdasan akiliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, kekuasaan tinggi ada di tangan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum. Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum. Keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum. Demokrasi dengan pemisah kekuasaan negara. Demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi manusia, melainkan terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi atau kabupaten atau kota untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sesuai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan, ataupun soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak khusus. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Evan Gaffer berikut ini. A. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, ucapan, serta perilaku dalam kehidupan. B. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. C. Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam menentukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. D. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menikmati pers yang bebas. Kelima indikator di atas merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara yang demokratis.
A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara, serta menanamkan semangat anti penjajahan. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti. Karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dari itu Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan dekret, yang menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri sendiri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Akhirnya, Presiden Soeharto berhenti menjabat presiden dan berkelanjutan sampai periode sekarang. Selanjutnya, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, mengatur bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, yang artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil.
Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Maka dari itu, semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, yang artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.